Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami di sini akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kelompok kami yang berisikan tentang anabolisme lemak, glukoneogenesis genetik dan hemosintesis. Dengan saya Muhammad Syarif Akmal. Saya Dela Dwi. Saya Saril. Saya Nobizal. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang anabolisme lemak secara umum yang akan dijelaskan oleh Aulia. Anabolisme lemak merupakan proses di mana tubuh mengubah kelebihan energi dari makanan menjadi molekul lemak atau trigliserida yang menyimpannya ke dalam jaringan adipasa atau lemak. Sebelum terbentuknya trigliserida, maka asam lemak melalui proses anabolisme asam lemak terlebih dahulu. Anabolisme asam lemak merupakan pengubahan senyawa sederhana menjadi lemak, memerlukan produksi asam lemak dan gliserol sebagai rangka sehingga asam teresterifikasi. Asam lemak dibentuk oleh kondensasi berganda unit asetat dari asetil CoA. Sebagian besar reaksi sintesis lemak terjadi di kloroplas daun serta di proplasid biji dan akar. Tujuan utama dari terbentuknya anabolisme lemak yaitu penyimpanan energi lemak berfungsi cadangan energi jangka panjang yang efisien. Energi ini biasanya berasal dari makanan, akan disimpan di trigliserida dan disimpannya ke dalam jaringan adiposa dan dapat digunakan ketika tubuh membutuhkan energi tambahan. Adapun syarat-syarat khusus dari anabolisme lemak. Syarat yang pertama, energi yang cukup. Sintesis lemak memerlukan energi dalam bentuk ATP dan NADPH. Energi ini biasanya dihasilkan dari proses katabolisme karbohidrat dan protein serta surplus kalori. Syarat yang kedua yaitu hormon yang mendukung. Hormon yang mendukung itu ada dua. Yang pertama, hormon insulin. Hormon insulin berperan penting dalam merangsang anabolisme lemak dari peningkatan penyerapan glukosa oleh sel dan mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis lemak. Kondisi tinggi insulin biasanya terjadi setelah makan. Yang kedua, ada hormon lain seperti hormon lipase dan hormon tiroid juga mempengaruhi proses sintesis dan penyimpanan lemak. Syarat yang ketiga ada surplus kalori. Anabolisme lemak terjadi terutama pada saat tubuh dalam keadaan surplus energi, di mana asupan kalori dari makanan melebihi batas kebutuhan harian. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang motif anabolisme lemak. Proses anabolisme lemak melalui
penggabungan gliserol dan asam lemak. Asam lemak ini terbentuk dari asetil-CoA melalui proses glikolisis. Glikolisis dibentuk juga menjadi pirufat, kemudian pirufat masuk ke dalam mitokondria. Pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA. Agar asetil-CoA dapat keluar dari mitokondria, asetil-CoA diubah menjadi sitrat melalui proses siklus Krebs. Sitrat akan diubah menjadi oksaloasetat dari asetil-CoA melalui enzim ATP sitratliase. Kemudian asetil-CoA akan diubah menjadi malonyl-CoA dan diubah lagi menjadi palmitat yang dikatalisis oleh enzim asam lemak sintase menggunakan NADPH yang diubah menjadi NADP+. Kemudian palmitat diubah menjadi asam lemak. Untuk gliserol dari glikolisis diubah menjadi dihidroksiasetan fosfat, kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat dan diubah lagi menjadi gliserol. Setelah itu, gliserol dan asam lemak digabungkan menjadi lemak. Lemak itu ada dua macam, yang ada banyak macamnya. Itu ada trigliserida itu menggunakan 3 asam lemak dan 1 gliserol, dan fosfolipid itu menggunakan 2 asam lemak dan 1 gliserol. Selanjutnya saya dan Adela akan menjelaskan tentang gluconeogenesis secara umum. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino, asam laktat, dan juga gliserol. Glukosa yang dihasilkan dari gluconeogenesis ini sangat penting bagi tubuh, terutama untuk sel darah merah atau eritrosit dan juga sel saraf. Karena kedua jenis sel tersebut ini sangat tergantung pada glukosa sebagai sumber energi mereka. Pada kondisi normal, otak memerlukan banyak energi, bahkan hingga 1/4 dari total energi tubuh. Hal ini dikarenakan otak memiliki lebih dari 80 miliar neuron atau sel saraf yang dapat mengirim atau menerima sinyal sepanjang waktu untuk berpikir atau mengatur emosi dan lain sebagainya. Jika tubuh kekurangan karbohidrat atau dalam kelaparan, maka tubuh akan melakukan proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini terjadi di dalam hati dan dalamnya jumlah sedikit juga terjadi di korteks ginjal. Dia juga terjadi di sel darah merah, sel saraf otak, dan juga otot jantung, tapi sedikit. Gluconeogenesis yang terjadi di hati ini untuk menjaga kadar glukosa darah. Kalau misalkan glukosa darahnya di bawah tingkat krisis, itu bakal menyebabkan kerusakan otak atau menyebabkan kematian. Gluconeogenesis ini hampir sama tahapannya dengan glikolisis. Kalau misalkan glikolisis ini dari glukosa ke asam pirufat, kalau misalkan gluconeogenesis ini dari pirufat ke glukosa, tetapi ada beberapa enzim yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses gluconeogenesis. Jadi kita perlu ketahui dulu di mana sih tempat spesifik untuk melakukan proses gluconeogenesis ini. Jadi tempatnya itu ada di mitokondria dan sitoplasma. Nah, di mitokondria ini prosesnya itu antara dari pirufat menjadi oksaloasetat. Nah, ini kan di oksaloasetat kan masih dalam mitokondria nih ya. Nah, itu bakal diubah dulu menjadi malas dan akan diubah lagi menjadi. Nah, setelah diubah menjadi malas, dia akan dikeluarkan menuju apa itu sitoplasma. Dan kemudian di sitoplasma itu bakal diubah lagi menjadi oksaloasetat. Nah, setelah keluar dari mitokondria ini, si oksaloasetat bakal jadi berubah menjadi fosfoinol pirufat menggunakan GTP dan menghasilkan 2 GTP dan dikatalisis oleh enzim TP karboksinitase. Nah, kemudian
Dari fosforilfosfat ke bentuk fruktosa 1,6 bifosfat, dia akan menggunakan enzim yang sama persis seperti pada proses glikolisis. Nah, kemudian dari proses fruktosa 1,6 bifosfat ke fruktosa 6 fosfat itu akan menggunakan H2O atau air dan akan dikatalisis oleh fruktosa 1,6 bifosfase. Nah, proses ini tuh juga membentuk keping PI yang terlepas dari ini. Nah, kemudian dari fruktosa 6 fosfat ke bentuk glukosa 6 fosfat, dia akan menggunakan enzim yang sama yang akan digunakan di glikolisis. Kemudian di glukosa 6 fosfat ke bentuk glukosa itu akan menggunakan H2O dan akan menghasilkan bentuk PI. Dan kemudian dikatalisis oleh enzim glukosa 6 fosfat. Nah, seperti yang disebutkan tadi kan ada 3 macam yang sederhana kan ya, ada amino, laktat dan gliserol. Nah, itu tuh beda-beda. Jadi untuk asam amino tuh ada 2, karena ada alanin dan ada aspartat. Untuk alanin itu bakal diubah setelah melalui proses pemecahan itu gugus amina. Jadi setelah gugus amina dipecahkan itu bakal diubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ini tuh bakal langsung ke proses jalur gluconeogenesis ini. Nah, untuk aspartat dia akan diubah menjadi oksaloacetat. Nah, setelah dia diubah menjadi oksaloacetat dia nggak ke pirufat dulu, dia langsung ke atas gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada asam laktat. Untuk asam laktat ini sama kayak alamin tadi, dari diubah ke pirufat. Nah, yang ketiga itu ada gliserol. Nah, untuk gliserol kan disebutkan kan di lemak, jadi gliserol. Jadi gliserol fosfat dan dihidroksi asetat fosfat. Nah, setelah menjadi dihidroksi asetat fosfat, dia akan jadi mengikuti jalur gluconeogenesis lagi ke atas gitu. Jadi jalurnya tuh beda-beda antara senyawa sederhana lain dengan yang senyawa lainnya gitu. Enggak semuanya tuh dari pirufat. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang proses kemosintesis. Baik, jika di daerah yang terkena matahari kalian mengenal fotosintesis, maka di daerah yang tidak terkena matahari kita akan menjelaskan tentang kemosintesis. Apa itu kemosintesis? Kemosintesis terbagi menjadi 2 kata, yaitu kemo dan sintesis. Apa itu kemo? Kemo adalah kimia, sementara sintesis adalah pembentukan. Jadi secara keseluruhan kita dapat menggunakan kata kunci si, k, k. Si adalah sintesis, K adalah karbon, dan K-nya energi kimia. Sintesis itu pembentukan, dan energinya energi kimia, dan karbon itu kan gula. Gula itu kan mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi lebih jelasnya lagi mungkin akan dijelaskan oleh Kak. Jadi kemosintesis itu adalah reaksi anabolisme yang menggunakan oksidasi sulfur, hidrogen, dan metana sebagai sumber energinya. Kemosintesis terjadi pada organisme kemoautotrof yang hidup di ventilasi kemosintesis terjadi pada organisme kemoautotrof yang hidup tanpa sinar matahari. Kemosintesis biasanya dilakukan oleh bakteri kemosintesis dan archaea yang hidup di ventilasi hidrotermal atau rebusan dingin dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Ada jenis kemosintesis. Yang pertama ada kemosintesis bakteri nitrifikasi. Proses nitrifikasi terjadi di dalam tanah yang mengandung oksigen. Nitrifikasi ini akan mengubah amonia menjadi nitrit, lalu nitrit akan berubah kembali menjadi nitrat. Energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan membentuk glukosa. Reaksinya Yaitu reaksi pada ventilasi hidrotermal adalah reaksi kemosintesis pada hidrogen sulfida. Yaitu mungkin saya akan menjelaskan gambar aja dulu. Yaitu semburan kaya akan mineral keluar dari ventilasi hidrotermal yang mengandung bahan kimia yang sangat beracun, yang diantaranya mengandung hidrogen sulfida. Kemudian bahan kimia berbahaya ini akan dioksidasi oleh bakteri dengan bantuan oksigen dan energi untuk membentuk glukosa atau gula. Yaitu yang kemudian jika bakteri ini sudah membentuk gula, bakterinya akan melakukan simbiosis bersama cacing tabung. Cacing tabung ini akan menampung bakteri, yaitu untuk mendapatkan mineral dari bakteri, makanan bakteri untuk kehidupannya. Sementara keuntungan bagi bakteri adalah cacing tabung akan melindunginya dari hewan-hewan biota laut yang ingin memangsanya.
Kemudian bakteri ini sebenarnya juga bisa dimakan juga sama biota-biota laut, diantaranya kerang laut dalam. Kerang laut dalam ini memakan bakteri untuk sumber makanannya karena di laut dalam itu udah nggak ada matahari ya, jadi kerang ini kan nggak dapat makanan dari cahaya matahari, jadi dia terpaksa memangsa bakteri untuk menjadi sumber makanannya. Kemudian pada rembesan dingin, bahan akan kaya mineral juga sama keluar, tapi bedanya di sini mengandung metana. Sama aja prosesnya, metana ini akan digunakan bakteri dan digabungkan bersama oksigen dan dibantu oleh energi kimia yang menghasilkan gula juga, dan siklusnya juga sama. Cacing tabung juga akan menggunakan bakteri setelahnya, dan kerang juga sama. Kemudian bakteri ini juga sebenarnya bisa dimakan hewan-hewan pemakan rumput lainnya, kayak sapi. Ya itulah intinya. Kemudian hewan pemakan rumput tersebut. Oh iya, hewan pemakan rumputnya ini saya ingat, yaitu siput dan kayak cumi-cumi dan yang lainnya. Kemudian hewan pemakan rumput tersebut akan dimangsa oleh hewan predator yang lebih besar, kayak kepiting yang lebih gede dan udang, dan hewan ikan yang lebih predator lainnya. Waduh, predator. Iya, kayak ikan yang ada lampunya di depan tuh. Yang lampunya di depan itu kayak gitulah intinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi pada kemosintesis bagian hidrotermalpen dan rembesan dingin. Yaitu pada hidrotermalpen yaitu hidrogen sulfida diikat dengan oksigen akan dioksidasi menjadi asam sulfat, ditambah 2 hidrogen biasa, ditambah juga energi kimia. Kemudian hasilnya, karena ada asam sulfat, hidrogen, dan energi kimia ini, kemudian yang dipakai selanjutnya adalah energi kimianya doang, yaitu energi kimia ini akan membantu pengikatan karbon dioksida melalui fiksasi karbon untuk membentuk glukosa, yaitu sumber makanan bagi semua biota-biota laut. Kemudian pada rembesan dingin yaitu ada metana. Metana akan diikat oleh oksigen, kemudian akan dioksidasi menjadi metanol dan menghasilkan juga air, kemudian ditambah energi kimia. Yaitu selanjutnya selain dari dua proses ini tuh ada 3 ini. Cuma kan kebanyakan kalau dijelaskan dengan gambar ya. Jadi kita bakal menjelaskan secara desain aja. Ya, bakteri apa yang digunakan dan bagaimana prosesnya. Yang akan dijelaskan oleh anak. Itu ada kemosintesis bakteri besi. Umumnya bakteri besi dapat ditemukan pada cairan yang mengandung besi dan memiliki dapat berwarna kemerahan. Contohnya seperti bakteri Ferrobacillus yang dapat berubah ion ferrit jadi ion ferrot yang tidak larut dalam air. Energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan membentuk glukosa. Reaksinya yaitu besi akan diikat oleh oksigen dan dioksidasi menjadi H2O yaitu air, kemudian akan menghasilkan ion fera, ditambah juga energi kimia. Dibantu oleh energi kimia. Dan lanjut tadi Bakteri Ferrobacillus ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi sebagai pembersih lingkungan karena dapat berubah umumnya bakteri yang punya ion ferrot yang tidak larut dalam air yang berbentuk endapan akan dirubah kembali oleh bakteri menjadi ion ferrit yang larut dalam air. Ketiga, ada kemosintesis bakteri Klera. Jenis bakteri ini ditemukan pada sumber air panas dan genangan air yang tidak mengalir. Contohnya seperti Bacillus peroxidans yang dapat mengubah hidrogen sulfida
menjadi sulfur atau belerang, lalu memakai hasil energi tersebut untuk membentuk glukosa. Ini prosesnya. Reaksinya yaitu Reaksinya yaitu hidrogen sulfida mengikat oksigen dan dioksidasi menjadi 2 sulfur ditambah 2 air dan dibantu oleh energi kimia. Terus ada kemosintesis bakteri hidrogen. Jenis bakteri ini dapat mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi hidrogen, lalu memakai energi tersebut untuk membentuk glukosa. Reaksinya dari ventilasi Yang pertama, ya, pada ventilasi hidrotermal itu kemosintesis hidrogen ya. Yang ventilasi ini itu bakteri yang dapat mengoksidasi hidrogen ini biasanya hidup di tempat tekanan oksigen rendah. Contohnya seperti Pionitis necator. Terus yang terakhir ada kemosintesis bakteri metana. Jenis bakteri yang menggunakan metana dapat menggunakan energi dari karbon dioksida lalu memakai energi tersebut untuk membentuk glukosa. Reaksinya dari ya udah dijelaskan tadi di awal-awal karena dia terjadi pada permukaan dingin itu dalam kemosintesis bagian bakteri kan. bakteri lanjut ke perbedaannya. Ada lagi satu yaitu kemosintesis bakteri nitrifikasi. Proses nitrifikasi ini terjadi di dalam tanah dan mengandung oksigen. Nitrifikasi ini akan berubah amonia menjadi nitrit, lalu nitrit akan berubah menjadi nitrat. Energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan menjadi glukosa. Reaksinya Yaitu amonia diikat oleh oksigen kemudian akan menghasilkan nitrit ditambah 2 air dibantu oleh energi kimia. Kemudian yang nitrit ini akan diubah lagi oleh bakteri Nitrobacter dan diikat lagi oleh oksigen akan menghasilkan nitrat dibantu oleh energi kimia juga. lanjut ada perbedaan kemosintesis dan fotosintesis. Jadi kemosintesis itu tidak memerlukan klorofil. Sedangkan fotosintesis memerlukan klorofil. Yang kedua, pelakunya itu ada bakteri. Sementara pada fotosintesis adalah tumbuhan. Terus kemosintesis ini terjadi pada tempat yang ekstrim tidak terkena matahari. Sedangkan pada fotosintesis terjadinya lebih tepatnya pada bagian klorofil. Yang keempat itu ada unsur yang berubah. Kalau kemosintesis ada O2, H2O, CO2 dan senyawa organik lainnya. Pada fotosintesis unsur yang berperan adalah CO2 dan H2O. Terus kemosintesis ini sumber energinya dari senyawa organik yang dapat dioksidasi. Dan fotosintesis sumber energinya adalah matahari. Iya ya. Ini saja untuk materi yang perlu kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, 2 sesi. Jadi tiap sesi itu ada 2 perempuan dan 1 cowok ya. Gitu dong. Oke, yang pertama siapa? Coba saya. Anaya. Kaya sama ini. Siapa gitu? Baru siapa? Udah. Oke, untuk Kaya dulu. Kan, punya di kecil. Ciri-ciri bakteri kemosintesis. Ciri-ciri bakteri kemosintesis. Ciri-ciri. Oke, Raya. Dulu saya pengen Apa? tulis dulu kayak mana dulu. Kalau tadi bilangnya kan kalau anabolisme lemak itu perubahan karbohidrat menjadi lemak atau bukan? Apa? Kalau misalkan anabolisme lemak itu perubahan karbohidrat menjadi lemak atau bukan?
Tadi bilangnya kayak gitu. Belum itu baru awal doang. Iya, Benar kayak gitu atau enggak? Nanti dia mau nanya lagi. Tadi kayak gitu awalnya kayak gitu apa enggak? Ngomongnya. Awal. Ya kan? Ya kan? Ya. Itu salah satu konsep yang Oke, itu kayak gitu ya. Iya. Jadi selain itu bisa ada lagi yang lain. Udah oke teman. Pertanyaannya nih gampang. Soalnya sepengetahuan saya itu anabolisme lemak itu dia kan dia perubahan senyawa sederhana jadi senyawa Iya. kompleks. So itu dia awalnya senyawa Dari senyawa sederhana, iya. Sederhana. Terus apa lagi ya? Iya, lanjut dulu. jadi dia bilangnya senyawa kompleks, senyawa kompleks jadi senyawa kompleks juga. Jadi apakah gimana konteksnya gitu? Ya ul, gue percaya ul. Sederhana. Ini disuruhkan loh. Caranya ya buat video ini. Ini di videoin tadi. Oh, gimana cara bakteri kemosintesis Untuk film, tanyanya. Gimana cara bakteri kemosintesis itu dapat energi? Dapat dari mana energinya? Cara? Ah, Cara? cara bakteri kemosintesis dapat energi. Ya ul, iya. Percaya gue. Dia sederhana. Cara lihat. Dia sederhana. Terjadi itu. Parah lu kan? Aku mau nanya. Ya udah sisi 2. Acung 2 tuh. Iya kan. Untuk melakukan kerja itu. Oke, untuk menjawab pertama akan dijawab oleh Hijau. Boleh. Ara. Menjawab pertanyaannya Tanaya, apa ciri-ciri kemosintesis itu? Yang pertama, bakterinya itu terdapat di tempat yang ekstrim. Terus dia juga tidak mempunyai klorofil. Terus bisa membuat makanan sendiri. Dia ada di tempat ekstrim. Bagaimana dengan nitrosomonas dan nitrococcus gitu, nitrobacter? Dia kan cuma ada di tanah. Ya itu. Jadi juga. Iya nitrit no 1000. Kenapa? Jadi dikatakan bahwa dia ada di tempat ekstrim.
Yang ada di tempat ekstrim itu hanyalah bakteri sulfur. Ya. Nah, Ibu kembali tanyakan bagaimana dengan Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter, bukan saya. Nitrobacter itu kan adanya di tanah. Apakah tanah ekstrim? Iya, tanahnya itu ekstrim atau Jadi enggak? untuk bakteri nitrit atau itu bakteri itu kan tuh kenapa bisa melakukan ekosistem itu karena dia tuh nggak dapat cahaya matahari. Jadi itu kan bakteri di laut itu kan dia kan menggunakan energi kimia karena dia nggak ada matahari, nggak dapat cahaya matahari. Sedangkan pada pertama kan dia kan nggak ada matahari, Bu. Sedangkan dia di bagian pertengahan tanah kan masih ada oksigennya untuk pakai otak itu. Nah, itu masih bisa melakukan itu kemosintesis dengan oksigen dan energi kimia lainnya. Itu kalau bakterinya jenisnya Nitrosomonas atau Nitrococcus atau Nitrobacter. Nitrobacter itu ada di dalam tanah. Bagaimana dengan Nitrosomonas dan Nitrococcus? Yang mana ya? Nitrosomonas yang mengubah amonia jadi Amonia. jadi Nitrit. amonia jadi Iya, Bu. Apa yang atas? Dia. jadi amonium. Ya, itu bagaimana? Itu kondisi sama seperti yang tadi. Kan dia kan sama dalam tanah. Jadi kan dia kan sama kan bakal mengubah ini dulu nih, ini dulu. Nah, setelah dia diubah, maka dia akan diubah lagi menjadi untuk ini 2NO3. Ketika proses pengubahan ke 2NO2 itu nggak ada, maka proses yang di bawahnya itu nggak ada. Bukankah dia ada di permukaan tanah? Apa? Pengubahan tanah. Iya. Di dalam tanah itu Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrosomonas. Maksudnya gini, ini lapisan tanah. Iya. Di sini, ini kan tanah kan itu kalau suka kategori gitu kan. Ini masih belum dalam. Iya. Ini juga masih ada, ini nggak ada namanya Nitrococcus. Kalau Nitrosomonas itu memang jalan-jalan, Nitrobacter memang dalam lagi. Jadi intinya cocok tidak kita mengatakan bahwa dia hidup di daerah ekstrim. Tidak. Ya, jadi lebih cocok ciri dari dari makhluk hidup yang melakukan kemosintesis itu lebih cocok kira-kira cirinya kayak gimana? Dia bisa membuat makanan sendiri tetapi dengan melakukan reaksi kimia. Jadi cirinya apa? Dia akan melakukan reaksi kimia untuk membentuk ATP. Itu sudah bentuk dikatakan sebagai ATP. Oke, itu aja udah paham tuh. Ini udah paham tuh. Oke. Jadi untuk pertanyaannya Raya, tadi kan dia kan bilang kan dari glukosa ke mania ke apa itu? Nah, itu sebenarnya tuh proses dari glukosa ke itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya proses metabolisme lemak itu sendiri itu cuma dari asid CoA sama dari proses asid lemak. Dapat itu dari mana? Dapat itu dari proses glikolisis ini. Jadi kan dari glukosa melalui proses glikolisis menghasilkan glukosa terus di proses asid fosfat menghasilkan CoA terus dia glukosa makanya dia hasilkan sitrat. Nah, sitrat ini kebanyakan maka dia akan dikeluarkan dan di luar itu bakal diubah lagi jadi oksalatetat sama asid CoA. Nah, yang dipakai itu asid CoA buat bentuk asid lemak. Nah untuk gliserol ini dapatnya dari proses glikolisis. Nah, dia kan dari proses asid fosfat sama terus jadi gliserol 3 fosfat kemudian jadi gliserol. Nah itu kan baru bisa jadi lemak. Oh jadi gitu maksudnya. Jadi bakar karbohidrat. Nah selain dari glukosa itu juga bisa dapat yang dari yang lain. Proses katabolisme lemak sendiri. Ya kan ketika dia lakukan proses katabolisme lemak kan ada
menentukan itu kalau juga ya itu tuh bisa digunakan kembali juga buat ini juga. Jadi ini sebenarnya cuma salah satu sumber doang yang bisa digunakan. Ya. Lanjut untuk pertanyaan. Iya Nila. Ih, lupa mulu ya, udah 3 tahun sekelas. Parah. Iya, Ya, kuliah. ada pertanyaan gimana cara bakteri dapat energi? Nah, yaitu bakteri dengan cara mengoksidasi bahan keakan kimia kemudian dirubah menjadi gula. Itu cara bakteri dapat energi. Dapat energi itu energi kimia. Maksud energi yang dimaksud itu energi apa? Iya, energi. Energi kimia di sini apa? Iya, yang di situ. ATP. ATP itu. Jadi bukan luar dapat energi kimia. Oh, itu dari alam. Dari alam. Oh, alami gitu. Iya, Bu. Dari alam, bagaimana alam bisa memberi dia energi? Iya tuh H2S dari mana tuh dapatnya tuh? Dari kuasa Allah. Alam belajar. Ya, Allah. Dari Allah Kan dari laut nih Bu. Laut ini kan kayak akan bahan mineral tuh mengandung bahan kimia. Jadi bahan kimia itu keluar dari dalam laut. Kalau pada Itu Itu yang coklat apa yang coklat asap? Iya. Asap dari mana tuh? Ya, yang di laut ya, yang dingin. itu bukannya asap atasnya. ya, Itu yang H2S. bahan kimia ini hidrogen sulfida. Ya. Itu hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida. Pabrik. Hidrogen sulfida itu bukannya bukannya bukan. Hidrogen sulfida Bu. Seriusan itu nanya. Di hidrogen monosulfida itu bukannya gas yang kita buang. Iya. Nah, itu dia bakteri itu. Itu maksudnya apa itu contohnya apa gimana? Itu bukan ada ventilasi hidrotermal itu, Bu. Itu bakal menghasilkan Fertilisasi ventilasi hidrotermal. Hidrotermal apa ya? terjadi Di dalam Kedalaman laut. kedalaman laut. Terus Itu kan mengeluarkan dari tumbuhan kayak semacam apa tuh? Coba kalian cari dari kedalaman itu kayak tumbuhannya kayak gimana? Kayak ada kayak bentukan apa atau itu kan? Jadi itu menghasilkan H2S. Yang H2S ini itu baru digabung dengan oksigen dan dia akan proses oleh bakteri ini bakal menghasilkan itu. Jauh. Nah, ketika proses ini tuh bakal menghasilkan energi. Nah, energinya itu bakal digunakan buat memproses CO2 menjadi gula. CO2 menjadi glukosa. Iya, glukosa. Glukosanya gimana ya? Gabungan tuh itu. Glukosanya nanti gimana ini? Itu apa? Glukosa akan digunakan oleh bakteri untuk Bakteri lagi. Itu apa itu bilang? cacing tabung. tabungnya jadi Glukosa ini akan digunakan oleh cacing tabung dan biota laut. Iya. oh, Caci. Jadi cacing tabung ini cacing tabung ini bakal nampung bakteri sebenarnya. Dia ngelakuin simbiosis mutualisme. Caci sebenarnya. Kenapa kamu nggak jelasin itu aja? Apa dari daun jatuh, kemudian menghasilkan gas metana, atau dari seumpama pup apa ya? Pup kamu atau mungkin pup hewan yang jatuh ke tanah ya. menghasilkan metana. Nah, gas metana kan, metana itu nanti diproses, kemudian nanti akan berubah menjadi nitrit, Ya. ya kan? Sehingga dia akan menghasilkan zat pangan. Kenapa aku tujuh belum mau? Karena kalau saya menjelasin dua itu tuh banyak kan, ini kan satu dua, sama demokrat saya kira tuh udah kebanyakan sama banyak buat itu. Jadi kamu ngambilnya baiknya yang Ini yang ini aja yang biar satu kali. Ini juga data hasil kita bikin jadinya kok bikin lagi soalnya mau ditawa di mana tuh? Ya misalnya mau gambar juga sampingnya Iya, gambar bawah. Iya, intinya bagaimana cara dia mendapatkan ATP? dari bahan kimia dan dari alam. Dari bahan kimia. Bahan kimia yang di alam yang diubah oleh dia menjadi glukosa. Dari reaksi kimia. H2S tambah H2. Kalau dia nggak bereaksi akan jadi nggak? Enggak. Intinya dari hasil reaksi Kimia. Oke. Oke, sesi kedua sudah mulai ya. Coba lagi. Coba lagi.
Dua cewek lagi tuh. San, kasih tahu San. Dua cewek lagi. Iya, Udah, dua. Cowok. Coba ada nggak? jauh kan. Kasih tahu San, kasih tahu San. Tahu San. Ikutin aja. Bisa tuh. Untuk Kata nggak? nama untuk si April. Oh, Apa? tadi kan gluconeogenesis kan lebih banyak terjadi di hati ya. Iya. Nah, terus kan yang sedikit itu ada di otak, ada di korteks jantung kalau nggak salah. Ya ginjal itu. Nah, itu ada syarat khususnya nggak sih untuk bisa melakukan gluconeogenesis itu? Oke. Kenapa lebih terjadinya di hati? Lebih banyak terjadinya di hati daripada di yang lainnya. Ya, itu. Oke, pertanyaan kedua. Apa? Oh, ini teriak-teriak ya. Lebih banyak maksudnya tapi kita kan nggak ada yang mau Enggak kayak dengar aja. Santai. Ya, itu menggunakan energi bukan. Nggak bisa, dua cewek satu cowok. Variasi. Dimana kalau dia bisa bikin itu kampas atau gimana aja. Bisa nggak sih Mbak? Ya mereka itu tukaran kayak sulfidanya dia bisa bikin dan ventilasi dan kaitannya Jadi gimana ya? Ini bunga. Dua empat. Siapa tuh kan apa? Terjadinya. Ya. Oh ya ada. Kalau insulin nggak Iya, bisa. misalkan ada Jadi apa sih jadi bilang insulin nggak bisa mengontrol gula darah. Kayak gitu. kalau yang Anabolisme lemak. Pertanyaan awal mau dijawab. Sangat sederhana. Pertanyaan ke Aul. Kas tahu. gua nggak nanya soal tahu mutilasi yang sederhana. Karena menurut saya paling Minggu depan kita puisi sih. Enggak praktek. Praktek sambil nyambi puisi. Wow, multitasking. Gak apa-apa, kan praktek kan sambil nungguin reaksi in-house kan. Tapi lagi. Ganti topik lu. topiknya lagi gawat sih. Topik mana topik? Sakit. Dapat tali bu. Aku nari. Oke. Jadi untuk pertanyaan
Iya, Bu. Jadi udah pertanyaan saya akan jawab oleh dia. Jadi mungkin saya jangan jawab, nggak bisa ya, karena bakteri keduanya itu juga akan berbeda-beda. Pada ventilasi hidrotermal, bakteri yang mereaksikan bahan kimia itu bakteri Coprea pinus negator. Sedangkan pada rembesan dingin itu akan bahan kimia itu metana yang direaksikan oleh bakteri Methanomonas. Jadi nggak bisa karena bakterinya beda. Karena jenis bakterinya berbeda, tentu nanti senyawa yang dibutuhkannya pun akan berbeda. Jadi urutannya tidak bisa di. Next, selanjutnya. Kemarinnya lagi. Man, kemarinnya lagi. Kemarinnya lagi. Iya, kemarinnya lagi. Oke, jadi untuk pertanyaan yang bunga akan saya jawab. Jadi apa sih yang terjadi jika insulin ini nggak bisa mengontrol gula kan? Ya. Nah itu, maka kadar gula dalam darah itu akan tinggi karena fungsi insulin itu buat menyalurkan gula dalam darah ke seluruh tubuh. Jadi ketika insulin tidak bisa diproduksi, maka akan terjadi penumpukan gula dalam pembuluh darah. Nah itulah yang menyebabkan apa itu orang yang mengalami gagal apa ya? Gagal ginjal itu bukan gagal ginjal. Percaya aja lagi. Insulin itu bakal menderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah iya, nggak tahu. Ya udah gula darah. Ya karena gula darahnya tinggi dalam darah. Iya. Coba terus. Hubungannya dengan anabolisme lemak. Bukan dengan anabolisme lemak. Oh, jadi kan ketika anabolisme itu kan jadi kan dia kan masukin makanan nih, dia kan dijamin kalau itu terjadi karena saat kita makan, saat insulin tinggi kan makan kan itu tuh ketika kita makan kan proses jadi glukosa kan ya. Nah glukosa itu tuh bakal diambil oleh insulin bakal diserap dan akan disalurkan ke seluruh tubuh. Makanya tuh apa ya? Kan jadi masih jadi glukosa nih di dalam darah. Nah itu tuh bakal diambil diangkut. Bukan diangkut. Insulin itu bakal disalurkan. Disekresikan. Jadi ketika disekresikan tuh bakal banyak insulin kan. Makanya tuh ketika banyak insulin tuh, insulin kan buat apa ya? Buat gula darah. Gula darah menjadi gula otot. Iya. Glukosa menjadi glikogen. Ya. Karena ketika insulin tinggi itu bakal lemak tuh bakal banyak tuh. Ini berasal dari dijelasin kan? Belum. Nah, waktu kata aja belum. Makanya kalian itu ya. Waktu kata lemak udah dijelasin. Sehingga kalau kadar gula dalam darah tinggi, maka kadar insulin dalam tubuh akan tinggi. Akibatnya yang namanya fatty acid atau triglyceraldehyde tidak bisa dirombak menjadi yang namanya asam lemak dan gliserol. Kan syaratnya untuk triglyceraldehyde atau lemak itu bisa dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu kan kadar trigliseridanya harus
kadar insulinnya harus rendah supaya trigliseridanya itu atau spesifik asidnya bisa dipecah. Ya. Udah lagi. Kayak mungkin saya salah konsep atau gimana? Soalnya ini pernah bilang kalau misalkan tubuh manusia itu nggak bisa membentuk makanan sendiri, nggak bikin sendiri. Ya. Tapi di sini konteksnya anabolisme lemak, dia menghasilkan lemak di tubuh manusia. Ya, nanti akan dijawab. Satu pertanyaan lagi berikutnya. Punya Nabila ini terakhir. Ya, Nabila, silakan. Jadi hubungannya nih ya. Hubungannya dengan proses anabolisme lemak itu sebenarnya kalau kadar insulin tinggi, maka nanti lemaknya itu tidak akan bisa dirembak. Jadi intinya lemaknya itu tidak akan bisa diubah menjadi ATP. Jadi sehingga lemak itu akan tetap jadi lemak, nggak kemakai, akhirnya dalam tubuh disimpan dalam tubuh di mana? Di diobesitas, bukan diobesitas, di bagian bawah jaringan kulit. Jadi di bawah kulit kita jadi lemaknya, makanya jadi menggayat. Wah. Makanya jadi obesitas. Selain disimpan di situ, disimpan juga di pembuluh darah. Jadilah yang namanya penyakit arteriosklerosis atau yang namanya bulan yang namanya lemak itu nimbun di pembuluh darah. Itu bisa mengakibatkan penyakit stroke karena darahnya tidak lancar. Nah, kemudian bisa juga numpuk di jantung. Kalau dia numpuk di jantung, itu yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Itu karena lemak-lemaknya tidak dibongkar menjadi ATP, malah disimpan. Itu Neng sangat sederhana. Sangat sederhana. Kata bunga bu gimana cara organisasinya? Dan juga darah. Cara mengenai gula darah nanti akan dijelaskan nanti ya. Satu kesempatan lagi dua. Sederhana ya bu. Nabila. Kenapa? Proses itu mulai ini kebanyakan di hati. Kamu lihat dong senyawa-senyawanya. Oh ya. Oh ya, ini. Karena apa ya? Seperti yang udah waktu itu kan kita udah melakukan percobaan tuh ya. Menggunakan apa? Menggunakan hati, ayam. Ayam. Itu kenapa? Nah, kenapa menggunakan hati ayam? Karena pada hati ayam itu banyak mengandung enzim-enzim yang diperlukan untuk proses gluconeogenesis ini. Kayak enzim ini, ya pokoknya banyak lah. Jadi karena jumlah enzim yang di hati itu banyak banget, makanya banyak yang enzimnya di hati dibanding yang lain. Yang lain ada cuma sedikit. Kayak otak kan juga ada, cuma dia lebih sedikit di hati. Ini jantung. Oh, ya. Tapi tetap jantung ya. berjalan. Di sana. Sama-sama tidak jantung. Itu tuh dia nanya walaupun apa tuh sedikit Ya, mungkin tetap berjalan. apanya? Walaupun kayak enzim yang di otaknya itu lebih Iya, sedikit, sedikit. tetap berjalan. Ini dia memenuhi jumlah enzim yang perlu dikenal. Jadi intinya, ini kan proses gluconeogenesis apa artinya? Pembentukan glukosa selain dari senyawa karbohidrat. Berarti glukosanya itu bisa dibentuk dari protein dan lemak. Kita ambil satu contoh protein. Ya. Protein itu ketika pada proses katabolisme protein, protein itu kan akan dirubah menjadi senyawa asam amino. Ya. Di mana senyawa asam amino ini mengandung senyawa toksik. Ya. Satunya yaitu senyawa aminnya. Ya. Sehingga senyawa amin ini harus dibuang nih. Ya kan? Ya. Senyawa amin ini harus dibuang nanti ujung-ujungnya melalui peristiwa transformatif. Siklus urea tuh di belakang. Ya. Ya. Peristiwa transfer karnitin artinya gini. Si asam aminonya ini nanti akan mengalami proses deamenasi dan transemenasi. Transemenasi dulu baru deamenasi. Pada proses transemenasi transfer. Ya. Asal katanya kan, ini akan terjadi proses pentransferan. Apa yang ditransfer? Senyawa amin NH3. Kemana? Ke asam ketok. Ya. Asam ketok aja, bukan alfa ketok utara. Nanti
nanti asam keton ini akan ketambahan senyawa amin. Ketika dia ketambahan senyawa amin, maka dia akan berubah menjadi yang namanya glutamat. Kan? Nah, glutamat ini nanti harus mengalami proses deaminasi. Pemotongan apa yang dipotong? NH3-nya harus dibuang karena NH3 ini adalah proses NH3-nya adalah senyawa toksik. Nah, nanti NH3-nya dibuang maka dia akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutaratnya tidak bertoksik sehingga dibawa masuk ke siklus Krebs, sedangkan aminnya NH3-nya dibawa masuk ke siklus urea. Kan akan ditangkap oleh karbomoil fosfat. Nah, kenapa harus hati-hati gitu kan terjadi peristiwa gluconeogenesisnya kebanyakannya karena proses pembentukan glukosanya itu dari senyawa protein, di mana salah satu senyawa proteinnya itu ada yang disebut dengan yang namanya glutamat. Glutamat kan mengandung yang namanya NH3. Berarti racun nih kan? Maka si racunnya ini, si glutamat ini bagaimana caranya biar menjadi tidak beracun? Gitu. Ya harus dibuang racunnya. Yang bisa menetralisir racun hanyalah di hati. Mayoritas kebanyakan terjadinya di hati, gitu kan? Makanya di sini kenapa banyak terjadi di hati? Karena biasanya yang dibawa ke hati ini adalah jenis-jenis protein. Dan lemak juga nanti akan ada senyawa-senyawa yang bersifat toksik juga, tapi tidak sebanyak protein. Oke, sehingga apa? Sehingga nanti si glutamat ini, si NH3-nya dilepas dulu, diproses dulu, sehingga dia akan berubah menjadi senyawa asam piruvat. Ujung-ujungnya glutamat akan dirubah menjadi asetil-koenzim. Akan dirubah menjadi yang namanya senyawa asam piruvat. Dari asam piruvat dia berubah menjadi fosfenol piruvat, berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat, kemudian berubah menjadi fruktosa 6 fosfat, sehingga berubah menjadi glukosa 6 fosfat, akhirnya berubah menjadi glukosa. Tuh, jadi alasannya kenapa dibawa ke hati supaya untuk menetralisir zat yang sifatnya toksik, supaya bisa tidak jadi toksik lagi. Begitupun dengan lemak, tadi kan ada protein. Lemak ini kan nanti kalau lemak ini kan dia tadi mungkin di bawah korteks ginjal kan, korteks ginjal atau ke tempat lain atau ke otak. Ini si lemaknya ini nanti harusnya kan lemak ini, si asam lemak ini ketika berubah menjadi yang namanya asetilkoenzim A, asetilkoenzim A ya. Ketika berubah menjadi asetilkoenzim A, harusnya nanti asetilkoenzim A ini akan berubah menjadi ATP dari proses masuk ke proses siklus Krebs, kemudian masuk transfer elektron. Tetapi pada kondisi anabolisme lemak atau pada kondisi tubuh kita itu di mana kondisi itu tidak memungkinkan si lemak itu berubah menjadi ATP. Akibat apa? Gitu kan? Nah, ini yang ibu tanyakan sama kelompok ini. Lalu sebelum jawab pertanyaannya. Halo. Ya, halo. Pada kondisi apa terjadi proses anabolisme lemak? Kondisi apa? Kenyang. Kepenuhan kalori, kelebihan kalori. Kalau perut kita kenyang, makanan yang kita makan banyak, apalagi karbohidrat yang kita makan banyak, maka yang dicerna pertama oleh tubuh menjadi ATP bukanlah lemak, melainkan karbohidrat. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita banyak makan, kita jadi gendut. Karena apa? Lemak yang kita makan kagak dicerna-cerna. Karena kita makan, apalagi kita orang Indonesia kan, kita makan nih jam 6 kita sarapan, jam 9 ngemil, jam 10 ngemil istirahat, jam 12 makan lagi, jam berapa lagi? Jam 1:30 ngemil lagi, jam 4 ya cuci mulut di sebelah gitu kan, jam 6 makan lagi, jam 8 main keliling lagi biar manis-manisan gitu kan, sampai kita tidur itu kadang-kadang perut kita itu nggak pernah kita merasakan yang namanya perut itu perih, pengen makan, jarang banget, kecuali kalau puasa. Jarang banget gue bilang kayak gitu. Kenapa
seperti itu menandakan apa? Menandakan bahwa tubuh kita selalu kelebihan kalori. Selalu kelebihan kalori, selalu menumpuk kalori. Banyak kalori yang dalam tubuh kita sehingga apa? Tidak memberikan kesempatan pada lemak untuk dicerna menjadi ATP. Tuh pada saat kondisi kita kenyang, makanya kita jangan kenyang-kenyang banget. Makanya kan kalau di Quran itu diajarkan kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kan? Coba keluarkan dari lesan. Kabur ya, kan? Itu tandanya apa? Artinya kita itu makan nggak boleh terlalu kenyang. Makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sederhana. Gila. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Kenapa? Itu quotes-nya. Itu kenapa? Karena dengan kita melakukan hal seperti itu, apalagi ditambah dengan olahraga, kita akan menjaga asupan kalori dalam tubuh kita. Berarti lemak, protein, dan karbohidrat yang dicerna dalam tubuh kita, yang masuk dalam tubuh kita, itu benar-benar dicerna. Tidak ada penumpukan. Oke, jadi dalam kondisi kenyang kan kita akan membentuk yang namanya lemak. Nah, di sini lemak itu nanti dari asetylcholine harusnya kan lemak ini kan dirombak melalui proses lipolisis. Kemudian mengalami peristiwa transportanitin. Kemudian mengalami peristiwa beta oksidasi sehingga dia akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, harusnya asetil-CoA-nya kan dirubah menjadi ATP ya. Tapi karena tubuh kita kenyang, maka kebanyakan kalorinya, maka si asetil-CoA yang harusnya dirubah menjadi ATP dirubah lagi menjadi manoil-CoA. Balik lagi dia. Kemudian dari manoil-CoA dirubah lagi menjadi asam palmitat. Dari asam palmitat berubah lagi menjadi asam lemak. Kemudian dari selain dari asetil-coenzyma berubah menjadi manoil-CoA, asetil-coenzyma ini juga akan berubah menjadi asam piruvat. Pirupatnya akan berubah menjadi dehidroksiaseton fosfat. Dehidroksiaseton fosfat akan berubah menjadi gliserol ya, 3 fosfat sehingga berubah menjadi gliserol. Ketika gliserol ketemu sama fatty acid atau asam lemak, mereka akan bereaksi membentuk yang namanya lipid atau lemak. Itu proses pembentukan lemak pada anabolisme lemak. Nah, di sini itu proses gluconeogenesis. Nah, lemaknya ini nanti pada ini nyambung ke sini ya. Lemaknya ini pada proses gluconeogenesis, lemak ini bisa dirubah menjadi gula. Di mana? Salah satunya di konteks ginjal. Dengan cara apa? Nah, si asam lemak ini nanti akan dirubah dulu menjadi yang namanya sama ujung-ujungnya dehidroksiaseton fosfat, glukosa berubah jadi dehidroksiaseton fosfat ya. Kemudian dari dehidroksiaseton fosfat berubah menjadi gluktosa 1,6 bifosfat sampai dengan dia berubah menjadi glukosa. Tapi ketika dia dalam bentuk dehidroksiaseton fosfat sampai dengan glukosa 6 fosfat, posisi si lemak itu atau si senyawa itu adanya di dalam sitosol. Tapi nanti kalau dia sudah berubah menjadi glukosa 6 fosfat, dia masuk ke mana? RE apa? Halus atau kasar? RE apa? RE itu retikulum endoplasma ya Pak? Halus apa kasar? Halus ya. Akan masuk ke RE halus. Di RE halus dia akan disintesis menjadi yang namanya glukosa. Kemudian dari RE halus glukosanya dikeluarkan lagi, baru dirombak menjadi ATP. Jadi berapa kali proses buang itu? Jadi semuanya intinya antara anabolisme protein, katabolisme protein, anabolisme lemak, katabolisme lemak, anabolisme karbohidrat, itu semuanya berhubungan. Kalau kamu perhatikan, semuanya akan membentuk satu senyawa yang sama. Kira-kira apa? Asetil-CoA. Karena semuanya akan masuk ke siklus Krebs. Benar kan? Semuanya mengalami siklus Krebs kan? Substrat dari siklus Krebs apa? Asetil-CoA. Semuanya akan berubah menjadi asetil-CoA. Maka punya satu ikatan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.